Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir, pertemuan yang ke-6, kita telah bahas tentang kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam. Telah kita paparkan khilaf atau perbedaan pendapat yang terjadi di tengah-tengah para ulama tentang kapan lahirnya Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mayoritasnya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Hanya saja untuk tanggal pastinya, nah ini ada khilaf di antara mereka. Tapi yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin sekarang bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan telah kita jelaskan juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, bahwa dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada satu konsekuensi apapun. Dalam artian kita tidak dituntunkan untuk melakukan ritual apapun, entah itu peringatan atau yang semisalnya. Karena kita dapati para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka sebagai orang-orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga generasi setelahnya, generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in, ya, mereka tidak melakukan ritual apapun di hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan kumpul-kumpul, makan-makan dan yang semisalnya. Sehingga inilah pendapat yang lebih tepat, bahwa di hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak disyariatkan untuk melakukan ritual apapun. Wallahu taala a'lam. Baik, sekarang kita akan beralih insyaallah ke pembahasan yang baru, yakni tentang masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup menarik ya, kita bisa dapati bagaimana prihatinnya kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam di masa kecil beliau. Ya, awalnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita telah sebutkan, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapak beliau Abdullah meninggal dunia ketika beliau masih berada di dalam kandungan. Kemudian ketika itu beliau lahir, diberi nama oleh kakeknya dengan nama Muhammad. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di kota Makkah disusui oleh seorang ya budak wanita yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budak wanita milik pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab. Ya, maka Thuwaibah ini pertama kali menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memiliki saudara sepersusuan, di antaranya Hamzah. Hamzah paman beliau. Nah ini seumuran, ya tidak terlalu beda jauh usianya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud nanti Bapak dan Ibu, kita akan dapatkan kesedihan beliau yang sangat mendalam terhadap wafatnya Hamzah. Kenapa? Karena selain Hamzah ini paman beliau yang selalu membela beliau, Hamzah juga merupakan saudara sepersusuan, sangat dekat hubungannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang sama-sama disusui oleh Thuwaibah, budaknya Abu Lahab, adalah Abu Salamah.
Ya, Abu Salamah adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau radhiyallahu taala anhu wafat ya tidak lama setelah perang Uhud. Ya, kemudian ketika itu ada orang yang menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, kenapa engkau tidak menikahi putrinya Abu Salamah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan tawarkan dia karena sesungguhnya bapaknya masih saudara sepersusuan denganku." Ya, dahulu aku dan Thuwaibah sama-sama, aku dan Abu Salamah sama-sama disusui oleh Thuwaibah. Ya, ini keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari pertama kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, dahulu tradisinya bangsa Arab, mereka biasa untuk menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita dusun. Jadi mereka disusui dan dirawat oleh wanita-wanita dusun. Tujuannya agar apa? Ya, agar bayi itu tumbuh kuat. Jadi mereka memiliki pemikiran kalau di dusun itu ya udaranya lebih segar, lebih bersih. Jadi zaman itu sudah berpikiran seperti itu ya. Jadi baik untuk tumbuh kembangnya anak di hari-hari pertama kehidupan mereka. Dan demikian juga kenapa mereka ya menyusukan anak-anaknya kepada wanita-wanita dusun? Karena wanita-wanita dusun ini ya atau orang yang tinggal di dusun ketika itu bahasa Arabnya masih asli, masih bagus, fasih, sehingga ya diharapkan anak-anak ini tumbuh dengan bahasa ibu yang bagus, belum bercampur dengan bahasa-bahasa asing. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun disusui oleh seorang wanita dusun yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Kalau di Indonesia digabung Halimatus Sa'diyah. Kita sering ya dengar orang diberi nama apa? Halimatus Sa'diyah. Ini adalah ibu susunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Halimah. Nah, ada cerita yang menarik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ceritanya wanita-wanita dusun ini mereka punya kebiasaan datang ke kota-kota untuk menawarkan kepada penduduk kota, siapa di antara Anda yang ingin anaknya disusui oleh kami? Jadi mereka datang ke kota-kota, ya, nanti dibayar. Jadi mereka menawarkan ini bukan gratis, tapi dibayar. Ya. Nah, ketika itu, ini sedihnya dari kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Nabi SAW itu tidak ada seorang pun wanita yang menawarkan untuk menyusui beliau. Kenapa Bapak dan Ibu? Anak yatim. Anak yatim. Ya, orang materialis pikir, wah ini anak yatim, nggak bakal bisa beri ya gaji atau fee yang cocok bagi kita. Artinya Nabi SAW nggak ada yang menawarkan untuk menyusui Nabi SAW. Orang yang paling mulia. Ya, seperti itu keadaannya di masa kecil beliau. Nah, ketika itu Halimah As-Sa'diyah pun sebenarnya beliau mencari siapa yang bakal disusui, nggak dapat lagi. Semua orang sudah mendapatkan bagiannya, kecuali dia saja yang belum. Dan tinggal yang masih tersisa adalah anak yatim yang bernama Muhammad bin Abdullah. Maka kemudian Halimah As-Sa'diyah pun ya mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, semua teman-teman sudah mendapatkan bayi untuk disusui. Maka demi Allah saya tidak akan pulang ke kampung tanpa membawa seorang bayi. Biarkan ya bayi yatim tadi aku ambil. Ya, mudah-mudahan apa? Menjadi barokah." Maka disetujui oleh suaminya. Ya, mudah-mudahan bayi ini membawa keberkahan. Ya. Nah, Halimah As-Sa'diyah ini berasal dari Bani Sa'ad. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di peta. Bani Sa'ad itu adalah sebuah desa, ya, sebuah qabilah yang menempati desa yang terletak dekat kota Taif. Mungkin sekitar 20 sampai 30 km dari kota Makkah. Nah, disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan waktu ya awal-awal beliau, jadi di masa balita beliau. Di masa balita beliau menghabiskannya di Bani Sa'ad, ya, di qabilah Bani Sa'ad diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Maka kemudian benar apa yang diungkapkan oleh suami istri tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memberikan keberkahan kepada keluarga mereka. Ya,
unta-unta betina yang sudah tua, yang sudah lemah menjadi kuat, kemudian susunya kembali berisi. Ya, sehingga mereka bisa mengambil faedah dari susu unta tersebut. Padahal kalau dilihat dari kacamata kebiasaan unta itu nggak bakalan mengeluarkan susu karena sudah tua. Tapi dengan kehadiran Nabi SAW, Masya Allah, ya unta-unta tadi kembali penuh susunya dan keluarga Halimah As-Sa'diyah ya bisa mengambil faedah. Demikian juga domba-domba. Oleh karena itulah ketika Nabi SAW seharusnya kan bayi itu disusui berapa tahun? 2 tahun. Ya, tapi karena demikian banyaknya keberkahan yang didapati oleh keluarganya Halimah As-Sa'diyah atas keberadaan Nabi SAW, mereka pun meminta agar Aminah membiarkan Nabi SAW ya tetap berada di tengah-tengah mereka. Jangan diambil dulu. Biarkan bayi ini bersama kami. Kenapa? Karena ternyata dia memberikan keberkahan. Nah, itulah sebabnya mengapa Nabi SAW berada di tengah-tengah keluarganya Halimah As-Sa'diyah sampai beliau berusia sekitar 4 sampai 55 tahun. 4 sampai 5 tahun. Nah, ini pun ada sebabnya Bapak dan Ibu. Kenapa kemudian Rasulullah SAW itu dikembalikan kepada ibunya? Ya, awalnya ya Halimah tuh nggak mau Nabi itu dikembalikan kepada ibunya karena barokahnya Rasulullah SAW. Tapi ada sebuah cerita kenapa Nabi SAW dikembalikan kepada ibunya. Jadi disebutkan bahwa ketika Nabi SAW suatu hari sedang bermain-main bersama para sahabatnya, sama anak-anak, tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril alaihissalam membelah ya dadanya Rasul SAW. Lalu kemudian beliau mengambil kolbunya Rasul SAW, jantungnya Nabi SAW, kemudian beliau mencucinya dengan air zam-zam, kemudian membuang bagian kotor yang ada dalam jantung tersebut atau dalam kolbunya Rasul SAW. Jadi kalau ditanya berapa kali Rasul SAW itu dibelah dadanya, jawabannya 2 kali. Yang pertama ketika beliau masih kecil, ketika berada di bawah pengasuhannya Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua kapan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sebelum Isra wal Mi'raj. Sebelum Isra wal Mi'raj ya beliau kembali dibedah dadanya oleh Jibril ya alaihissalam, kemudian dikeluarkan kotoran-kotoran dari kolbu beliau. Ya. Jadi ini menunjukkan ya sebenarnya ini menunjukkan kepada kita bahwa memang perkara yang terpenting itu adalah hati kita. Ya Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa yang ada dalam hati kita. Kebersihan hati kita yang kemudian terwujudkan pada amalan kita. Jadi bukan penampilan fisik. Penampilan fisik itu tidaklah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada di hati kita dan bagaimana amalan kita. Maka kemudian ketika itu para sahabatnya Nabi SAW, teman-teman bermainnya Rasulullah SAW panik melihat Nabi SAW dibedah, dibelah dadanya. Mereka berteriak-teriak, ya qutila Muhammad, qutila Muhammad, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Mereka kemudian ya mendatangi Halimah As-Sa'diyah, kemudian mengkhabarkan kepada Halimah tentang apa yang terjadi kepada Nabi SAW. Maka muncul kekhawatiran pada diri Halimah dan suaminya. Inilah yang menyebabkan kemudian Rasul SAW dikembalikan kepada ibunya. Karena kekhawatiran Halimah ya sebab terjadinya pembelahan dada Rasul SAW. Maka dikembalikanlah Rasul SAW kepada sang ibunda Aminah. Nah kemudian tidak lama setelah Nabi SAW dikembalikan kepada ibunya, kembali kedukaan menimpa Rasul SAW. Ketika beliau masih berada dalam kandungan, bapaknya meninggal. Kemudian ketika beliau dikembalikan kepada ibunya, ke pangkuan ibunya, tidak lama ibunya meninggal dunia. Ceritanya ketika itu Halimah ingin berziarah, menziarahi kuburan suaminya Abdullah yang berada di kota Madinah, atau ketika itu namanya Yathrib, masih bernama Yathrib. Nah kemudian di perjalanan pulang
di suatu tempat yang bernama Al-Abwa. Bapak dan Ibu bisa lihat di peta, ya, itu Al-Abwa. Al-Abwa adalah tempat persinggahan. Apabila seseorang ingin melakukan perjalanan dari kota Makkah ke Madinah, ya, melalui jalur laut, ya, dan sebaliknya dari Madinah ke Makkah, mereka ada tempat persinggahan namanya kota Abwa. Sampai sekarang masih ada. Ya, buktinya ini saya nyarinya di Google Map, dapat. Ya. Nah, ini kota Al-Abwa. Nah, disitulah Aminah, ibunya Rasulullah SAW, meninggal dunia. Maka beliau pun dimakamkan di sana. Ya, jadi lengkaplah keadaan Nabi SAW setelah beliau alaihissalam ditinggal oleh bapaknya. Ya, sekarang beliau ditinggal oleh ibunya. Kalau dalam bahasa kita yatim piatu. Keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, makanya dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka yatiman apa? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa. Nah, jadi ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau yatim. Jadi maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu tumbuh kembang dalam keadaan yatim. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendapati ibunya meninggal di Abwa. Nah, sekarang ada suatu permasalahan yang perlu kita angkat di sini. Ya, ada yang harus kita luruskan tentang bagaimana sih kondisinya bapak dan ibunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau berdua ya meninggal dalam keadaan Muslim, ya termasuk ahlul fatrah, ataukah meninggal di atas kekufuran? Ya, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini perlu saya jelaskan. Memang ada sebagian ulama seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan bahwa bapak dan ibunya Rasulullah SAW itu ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu artinya orang yang tidak mendapatkan masa kenabian, sehingga tidak dihukumi dengan kekufuran. Ya, namun ada dalil-dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa mereka berdua bukan ahlul fatrah. Ya, di tengah-tengah kota Makkah itu sudah beredar ajaran agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sudah ada ajaran agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka tidak mengikuti ajaran tersebut. Dan dalil lain disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bapaknya meninggal di atas kekufuran. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Maka Nabi SAW mengatakan finnar, bapakmu berada di dalam neraka. Falamma qafa da'ah, maka ketika dia pergi, Nabi SAW kembali memanggilnya, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu berada di dalam neraka. Nabi yang mengatakan bahwa bapak beliau berada di dalam neraka. Ya, Nabi SAW yang mengatakan bahwa bapak beliau berada dalam neraka. Ya. Kemudian dalil lain, ya, dikisahkan bahwa Nabi SAW setelah beliau diangkat menjadi nabi, ketika beliau diangkat menjadi nabi, beliau berziarah ke kuburan ibunya. Tapi beliau dikatakan bahwa beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan bagi ibunya. Kalau ibunya itu seorang wanita muslimah, ya, maka kenapa Nabi SAW tidak diperbolehkan untuk meminta ampunan bagi ibunya? Padahal yang namanya berbakti kepada orang tua ini amalan yang terbaik, ya enggak? Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, kenapa Nabi SAW nggak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan ibunya? Padahal ini adalah amalan yang terbaik bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan zaron Nabi SAW qabra ummihi fabaka wa abka man haulah. Suatu ketika Nabi SAW berziarah
ke kuburan ibunya, kemudian beliau menangis. Maka ini menyebabkan orang-orang di sekitar beliau ikut menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li." Kenapa Nabi SAW menangis? Aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan. Beliau SAW tidak diizinkan. Ya. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'udhina li. Namun kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbolehkan, diizinkan untuk mengunjungi kuburannya, berziarah ke kuburannya. Ya. Kemudian fa'udhina li, maka aku pun diizinkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak diizinkan untuk apa? Meminta ampunan bagi ibunya, tapi diizinkan untuk berziarah ke kuburan ibunya. Maka kata Nabi SAW, fazurul qabra fa innaha tudzakirul maut. Maka ya ziarahilah oleh kalian kuburan, karena yang demikian mengingatkan kepada kematian. Ya. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwa bapak dan ibunya Nabi SAW tidaklah meninggal dalam keadaan beriman atau menjadi alul fatrah. Ya. Ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun kita tidak memungkiri ada sebagian ulama seperti Al-Imam Suyuti tadi kita katakan yang mengatakan bahwa orang tuanya Nabi termasuk alul fatrah. Ya udah, ini khilaf di kalangan para ulama. Jangan kemudian menjadikan ini sebab ya memblokir kajian orang, mengatakan kemudian menghukumi saudaranya, kalian berarti tidak cinta kepada Nabi. Satu hal yang perlu kita luruskan dari kaum muslimin, yang namanya beragama itu dengan dalil, bukan dengan perasaan. Ya, bukan dengan perasaan. Enggak enak ini ya. Seperti ada yang ceramah mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa istri Nabi ibunya Nabi SAW berada di dalam neraka, ini telah menyakiti hati Nabi SAW. Ya akhi, Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya pembuat patung. Apakah ini mengurangi derajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Enggak. Ya, maka ya jangan pakai perasaan, tapi pakai dalil. Lihat dalil-dalilnya. Dan apakah kita kemudian sanggup mengatakan sekian banyak ulama yang mengatakan bahwa ya bahkan Ibnul Jauzi, kalau saya tidak salah beliau menukilkan ijma para ulama sebelum ada ya pendapatnya Imam Suyuti, ijma para ulama bahwa bapak dan ibunya Nabi SAW berada dalam api neraka. Apakah semua ulama ini mau kau bilang bahwa mereka menyakiti Nabi SAW? Tidak. Ulama warathatul anbiya. Ya. Oleh karena itu, ya saya sebenarnya nggak mau mengangkat ini karena memang ya kurang etis rasanya kalau kita angkat-angkat terus. Tapi perlu kita sebutkan kepada kaum muslimin agar jangan salah paham. Ya, ketika ada yang mengatakan bahwa orang tua Nabi SAW ya tidak berada di surga, langsung dikatakan kalian ini pembenci Nabi, kalian ini adalah pengkhianatnya Nabi. Gak boleh yang seperti itu. Makanya perlu didalami permasalahannya seperti apa. Ya, ini pembahasan yang perlu kita ketahui tentang bagaimana keberadaannya orang tua Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah Nabi SAW ibunya meninggal, maka otomatis pengasuhan beliau beralih pada kakek beliau Abdul Muttalib. Ya, namun Abdul Muttalib ini usianya ketika itu sudah sangat tua, Kemudian beliau diasuh oleh Abdul Muttalib sampai usia beliau sekitar 8 tahun. Kemudian pengasuhan tersebut berhenti. Kenapa? Karena Abdul Muttalib meninggal dunia. Sama juga Abdul Muttalib ini juga dia tetap berada di atas agama kesyirikan. Nanti ketika peristiwanya Abu Thalib, pamannya Nabi meninggal dunia, Abu Thalib itu diminta oleh Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kemudian tidak mau. Dia mengucapkan la ilaha illallah ma ta'ala millati Abdul Muttalib. Dan dia meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Jadi kedua-duanya paman beliau dan kakek beliau dua-duanya juga tidak masuk Islam. Ya, dan bukan alul fatrah, mereka berada di dalam neraka. Bahkan kata Nabi SAW untuk paman beliau Abu Thalib, ya karena Abu Thalib ini sudah didakwahi oleh Nabi SAW, maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, namun diringankan hukumannya. Ya, karena syafaat dari Nabi SAW, dia diberikan hukuman yang paling ringan dalam api neraka, di mana dia kakinya menginjak neraka, kemudian ubun-ubunnya mendidih. Ini keadaan Abdul Muttalib.
Ya, keadaan Abu Thalib, maaf, keadaan Abu Thalib paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah kepada Abu Thalib, dan kemudian Abu Thalib benar-benar menjaga amanah yang telah dibebankan kepada beliau oleh bapaknya Abdul Muttalib. Beliau benar-benar menjaga dan mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti beliau mengasuh anak-anaknya sendiri. Bahkan terkadang perhatian Abu Thalib kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini melebihi perhatian Abu Thalib kepada anak-anaknya. Ya, selalu diberikan ruang untuk bermain, selalu disayangi oleh paman beliau. Sampai suatu ketika, ya, Abu Thalib ini mengajak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil untuk ikut berdagang. Ya, sebagaimana yang kita telah jelaskan bahwa orang-orang Quraisy punya kebiasaan berdagang. Rihlatash syita'i was-shaif. Mereka melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin dan musim panas. Ya, terkadang mereka pergi ke Yaman, ya, terkadang mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Ya, jadi Makkah ini menjadi hub atau hubungan, ya, penghubung antara dua pusat perdagangan besar ketika itu. Jadi barang-barang dari India, ya, itu datangnya ke Yaman. Kemudian dibawa oleh orang-orang Mekah dari Yaman ke Mekah. Kemudian barang-barang yang datang dari Romawi, datang dari Persia, itu diperdagangkannya di negeri Syam. Jadi barang dari Yaman tadi dibawa ke sana, didagangkan, kemudian mereka pulangnya membawa barang dagangan dari negeri Syam. Ya, jadi begitu jalur perdagangannya orang-orang Quraisy terdahulu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 12 tahun dibawa oleh pamannya, ya, untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana sistem pendidikan orang zaman dahulu. Mereka membawa anaknya untuk praktek. Ya, jadi kalau ingin anak itu pintar, kita bawa praktek. Jangan selalu kita itu menopangkan pendidikan kita di ruang kelas. Ini keliru. Anak-anak kita itu punya bakat. Ya, mungkin tidak semuanya berprestasi di bidang akademik, tapi yang penting mereka punya skill, mereka punya kemampuan. Nanti mereka mau menjadi, entah itu menjadi mekanik atau menjadi orang yang menjadi petani, ya, yang penting orang tua itu hendaknya mengakomodir apa yang menjadi bakat anaknya. Dan ini cara orang terdahulu mendidik anak-anak mereka. Ya, dulu orang menjadi penjahit, bagaimana dia bisa menjadi penjahit? Apakah sekolah penjahit? Enggak. Bapaknya penjahit, dia lihat bapaknya bagaimana kerja, belajar menjahit, akhirnya dia menjadi penjahit juga. Seorang petani, bagaimana dia menjadi petani yang baik? Bisa mengelola sawah demikian luas. Dapat ilmu dari bapaknya, turun-temurun. Jadi yang penting kita itu dalam menjalani kehidupan ini, yang penting skill kehidupan. Ini cara orang terdahulu mendidik anak-anak mereka. Zaman dulu belum ada sekolah, ya. Jadi yang penting adalah skill. Kalau dia tidak menguasai sebagian bidang, jangan kecewa. Yang penting ada bidang yang dia sukai, yang ini bisa menopang kehidupannya, ya sudah. Ya, jadi orang tua itu tidak perlu dibebani dengan memikirkan, wah ini anak saya akademiknya kok jelek. Mungkin dia punya bakat lain. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibawa oleh pamannya berdagang. Kenapa? Ya untuk mengajarkan bagaimana cara berdagang. Makanya nanti sebelum menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bisa membawa perdagangannya sendiri. Ya, bahkan perdagangan itu adalah perdagangan yang sangat berhasil. Maka muncul simpati Khadijah radhiyallahu taala anha kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh pamannya ke negeri Syam. Ketika itu pusat perdagangan di negeri Syam adalah kota Busra. Sampai sekarang masih ada. Ya, sampai sekarang masih ada. Nah, kemudian di Busra inilah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu, yakni rombongan beliau dan pamannya bertemu dengan seorang rahib Nasrani yang bernama Bahira. Ya, Bahira ini juga dikenal terdokumentasi dalam agama Nasrani, terdokumentasi namanya. Ya, namanya Bahira, gelarnya adalah Jirjis atau Sirjis. Kalau orang Balkan bilangnya Sergei. Sirjis. Ya, ini gelarnya Bahira. Nah, ini masih ada bangunan gerejanya. Ya, terletak di Busra yang ada di negeri Suriah sekarang. Ya, yang ada di negeri Suriah.
Maka kemudian dari jauh, dari kejauhan, Jirjis atau Bahiro ini, dia sudah memperhatikan rombongan Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian dia melihat bahwa rombongan ini selalu dinaungi dengan awan. Di atasnya selalu ada naungan awan. Maka Bahiro kemudian mendatangi rombongan tersebut, kemudian mengundang rombongan tersebut untuk singgah di tempatnya, dijamu oleh Bahiro. Lalu dia pun meneliti. Rasulullah SAW melihat di bagian punggungnya Nabi SAW itu ada tanda kenabian sebesar telur burung merpati, tonjolan. Maka Bahiro ini melihat tanda-tanda ini bahwa ini adalah tanda Nabi terakhir. Tanda Nabi terakhir sebagaimana telah diucapkan, disebutkan dalam kitab suci mereka. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama ya bahwa kitab suci orang-orang terdahulu, kitab sucinya orang-orang Nasrani, terutama pada Injil Barnabas, ya, pada Injil Barnabas itu disebutkan ciri-ciri nabi terakhir. Ya, bahkan disebutkan namanya di sana, namanya adalah Muhammad. Ya. Sehingga Bahiro mengetahui dari Injil yang masih asli ini, dia mengetahui bahwa ini adalah nabi akhir zaman. Maka apa yang diucapkan oleh Bahiro kepada pamannya Abu Talib, beliau mengatakan hada sayyidul alamin, hada yab'atsahu Allahu rahmatan lil alamin. Anak ini adalah penghulunya para makhluk. Dia adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya. Jadi mereka mengetahui sebenarnya bahwa Nabi SAW ini benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka tahu bahwa Nabi ini membawa kebenaran. Tapi karena kesombongan mereka lah, mereka tidak mau mengakui. Nah, kemudian rahibnya itu memerintahkan kepada Abu Talib, meminta kepada Abu Talib untuk segera memulangkan keponakannya tersebut ke Makkah. Karena beliau khawatir nanti kalau ketahuan oleh orang-orang Yahudi, demikian juga ketahuan oleh orang-orang Romawi yang beragama Nasrani, nanti Rasulullah SAW ini terancam kehidupannya, akan dibunuh. Maka Abu Talib pun menyuruh sebagian dari rombongannya untuk membawa pulang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Makkah. Kemudian dari permasalahan pertemuan beliau dengan Bahiro ini, sebagian orang menuduh bahwa Al-Quran itu disusun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena beliau menimba ilmu dari Bahiro ini. Jadi agama Islam itu disentesa, diracik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau diajari oleh Bahiro. Ya, sebagian orientalis secara terang-terangan mengatakan hal yang demikian. Gurunya Muhammad ini adalah Bahiro, kata mereka. Dari sinilah Nabi SAW bisa membuat Al-Quran dari apa yang dihajarkan oleh Bahiro. Maka apa dalil Anda? Apa argumentasi Anda ini? Apa fondasinya? Enggak ada sama sekali. Nabi SAW hanya bertemu sebentar saja dengan Bahiro. Tidak diriwayatkan bahwa beliau kemudian duduk menjadi santrinya Bahiro, itu enggak ada. Ya. Dan ingat ketika itu Bahiro ini bukan orang yang tinggal di Arab. Ya. Ketika itu kitab suci masih ditulis dalam bahasa Suryani. Ya, bahasa Suryani ini adalah bahasa yang berkembang di negeri Syam ketika itu. Ya, bukan dalam bahasa Arab. Nabi SAW orang Arab dan beliau tidak bisa baca tulis. Ya, sehingga apa yang dituduhkan oleh sebagian orientalis ini tentunya merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Ya, apa dasar dari argumen Anda? Enggak ada. Beliau hanya bertemu sekali, kemudian Bahiro memerintahkan untuk apa? Dibawa pulang kembali ke kota Makkah. Ya, orang ingin mendalami kitab suci membutuhkan waktu berapa lama? Ya, orang mondok biar jadi ulama itu butuh waktu bertahun-tahun. Ini cuma ketemu sehari saja. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil ajarannya Bahiro? Kemudian argumen kita juga, ya, sebagai bantahan terhadap argumen mereka, ini usia beliau 12 tahun. Pertanyaannya, kapan beliau diangkat menjadi nabi? Usia berapa? 40 tahun. Ada rentang waktu yang cukup lama. Hampir 30 tahun rentang waktunya antara pertemuan beliau dengan Bahiro. Baru kemudian beliau diangkat menjadi Rasul. Ya. Kalau memang beliau mengambil dari Bahiro, kenapa beliau tidak memulainya dari awal, usia 25-30 tahun? Kalau memang kita benarkan beliau mengambil ilmu dari Bahiro.
Maka tidaklah tuduhan ini melainkan tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya, beliau mengambil dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ringkasan masa kecilnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di usia 4 sampai 5 tahun beliau di bawah asuhan ibu susuannya, kemudian di usia 5 sampai 6 tahun di bawah asuhan ibunya, kemudian di usia 6 sampai 8 tahun di bawah asuhan kakek beliau Abdul Muttalib, baru kemudian usia 8 tahun sampai beliau balik ini di bawah asuhan sang paman yaitu Abu Thalib. Nah, kemudian beranjak ke usia remajanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam ketika itu pernah berprofesi sebagai penggembala kambing. Bahkan ini merupakan profesi yang pernah dilakukan oleh semua para nabi. Ya, siapa yang pernah ngingu kambing? Tapi bukan ngingu ya, kalau ngingu itu kan cuma ngasih makan di kandang. Pengembala itu dia bawa kambingnya ke padang rumput yang luas. Ya, dibawa ke padang rumput yang luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabinya kecuali dia pernah menjadi penggembala kambing. Dan ini memang betul, ya para nabi itu menjadi gembala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan dia pernah menjadi penggembala kambing. Faqala ashabu wa anta? Ya, engkau juga wahai Nabi? Iya, kata beliau. Naam. Kuntu ar'aha ala qaritah, ya ala qararit li ahli Makkah. Saya dulu pernah mengembala kambing dengan upah berapa qirat bagi penduduk kota Makkah. Qirat di sini sekitar 4 sampai 6 dirham. Ya, 4 keping perak upah beliau untuk mengembalakan kambing. Nah, kenapa? Apa hikmahnya? Nah, ini menarik ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengembala kambing bukan mengembala unta? Ya, karena mengembala kambing itu Bapak dan Ibu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Kalau unta, kata para ulama, apabila mereka dibawa satu rombongan lalu diletakkan di satu padang pasir, ya, satu padang tempat mereka merumput, bukan padang pasir ya, padang rumput, mereka akan ngumpul jadi satu. Ya. Jadi mengembala unta itu lebih mudah. Kalau kambing atau domba dibawa ke satu padang, mereka langsung menyebar. Ya, ngaturnya itu lebih susah. Nah, ini untuk melatih kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam. Melatih kesabaran beliau, karena beliau nanti akan berurusan dengan berbagai macam orang dengan berbagai macam karakter. Beliau punya 2 orang sahabat yang paling dekat, Abu Bakar dan Umar. Ini 2 orang sahabat yang paling dekat saja karakternya beda jauh. Ya, Abu Bakar itu orangnya lembut, orangnya halus. Umar bagaimana Bapak dan Ibu? Keras. Ya, kalau misalnya ada orang yang menyimpang sedikit saja, udah ngomong sama Rasulullah SAW. Ya, biarkan saya memenggal kepalanya wahai Rasul. Umar keras. Belum lagi orang-orang yang lain, sahabat yang lain. Belum lagi menghadapi orang-orang kafir. Semuanya membutuhkan kesabaran. Makanya Nabi dilatih dengan apa? Menggembala kambing atau domba. Makanya kata para ulama, syarat seorang itu untuk menjadi dai kudu sabar. Kalau ndak sabaran, jangan jadi dai. Kenapa? Kerjanya marah-marah terus. Oh iki ramah kandhane kon salat kok. Ya. Oh ini kandhane orang untuk pacaran kok tetap pacaran. Wah, marah-marah terus kerjanya. Tapi kalau orang sabar ya sudah, mungkin pertama dibilang enggak masuk, mungkin nanti sampaikan lagi. Makanya dai itu harus sabar. Nabi SAW itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala kesabarannya dengan mengembala domba atau kambing. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa hikmah di balik pengembalaan kambing agar mereka terbiasa mengatur kambing yang nantinya akan terbiasa menangani problematika manusia. Ini sisi yang pertama, sedikit lagi aja. Kemudian sisi yang kedua, ya, kalau mengembala kambing itu tidak ada sesuatu yang bisa membuat untuk disombongkan. Kalau orang mengembala kuda atau mengembala unta, mereka bisa berbangga-bangga. Cobalah lihat orang-orang yang mengembala kuda. Wah, ya, bangga mereka. Lah gembala kambing apa yang bisa dibanggakan? Nah, ini mengajarkan tawadhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Sekian apa yang bisa kita sampaikan dari masa kecilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada masa mudanya Nabi sampai kepada pernikahan beliau alaihi salatu wasallam dengan siapa? Khadijah radhiyallahu taala. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk senantiasa istiqomah menuntut ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.